Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual, gitu ya. Kita sama-sama berdoa ya semuanya supaya pandeminya segera berakhir, kita bisa bertatap muka kembali. Sudah kangen sama kampus? Sudah, Bu. Sudahnya kok lemas banget sih. Oke ya. Saya akan jelaskan tentang materi kita ya, lanjutannya. Oke. Nah, kelihatan semua, Dek? Terlihat, Halo. Bu. Kelihatan ya? Terlihat, Bu. Ya. Yuk, tolong diperhatikan. Nanti kita akan coba latihan di Postgre juga ya. Oke. Oke, kelihatan ya, Dek ya? Kelihatan? Oke. Jelas semuanya? Bu. Ya, ini lanjutan yang dari yang kemarin. Sekarang kita belajar tentang group by. Sudah kan kelas ini ya? Halo, sudah belum? Dek, udah belum? Halo? Aldo, group by sudah belum materinya? Fungsinya buat apa, Aldo? Group by untuk mengelompokkan, Bu. Oke, berarti sudah dikerjakan kah? Perlu direview materinya untuk group by? Yang group by kayaknya belum. Katanya Belum. seingat saya Belum sih ya? belum ya. Oke ya. Di sini fungsi dari group by sudah benar yang disampaikan oleh Aldo, yaitu untuk pengelompokan. Dek, gini, kalau kalian sudah jago SQL gitu ya, kalian mau cari data apapun sebenarnya bisa dengan mudah. Gitu ya, contoh, kalian punya database misalnya ya, tadi kemarin kita buat database mahasiswa. Saya bisa menampilkan mahasiswa siapa yang nilai bahasa tulisnya terbesar, misalkan gitu ya. Atau saya kelompokkan berdasarkan kota asal, gitu ya. Kemudian saya hitung berapa sih jumlah mahasiswa informatika tiap kota. Nah, itu bisa. Atau mungkin kita membuat query apa misalnya. Tampilkan mahasiswa itu paling besar nilainya di mata kuliah apa, gitu ya. Atau mahasiswa yang belum mendapatkan nilai UTS siapa aja, itu dengan mudah. Gitu ya, kalau kita udah paham SQL ya. Nah, kita lihat di sini group by itu memang untuk pengelompokan dan kriteria pasangannya itu adalah having. Ya. Jadi having ini kalian bisa gunakan gitu ya ketika nanti memfilter kelompok gitu ya. Oke. Ya. Bentar ada sesuatu. Bentar. Oke ya. Nah, masih ingat ya kemarin contoh dari fungsi agregasi apa aja? Masih ingat?
Itu. Agregasi apa ya contohnya? Sum, count. Oke, ya. Sum, count, average, max, min gitu ya. Tadi saya bilang bahwa ini ada pasangannya namanya having. Kayaknya ada. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa ada persyaratan ya. Semua nama kolom pada klausa select itu harus muncul di group by kecuali yang digunakan pada fungsi agregasi. Ya. Oke, dia contoh data. Coba perhatikan, saya punya data perusahaan gitu ya. Terdiri database perusahaan terdiri atas 2 tabel. Ini nggak usah dilihat ya. Kalian lihat yang bawah yang sudah dinormalisasikan kemarin ya. Oke, perhatikan tabel yang pertama adalah tabel brands. Ini primary key-nya adalah brands number. Kemudian yang kedua adalah staff. Ya, ini ada foreign key, yaitu dia ngambil foreign key-nya dari tabel brands. Sedangkan primary key-nya adalah staff number. Ya. Oke. Nah, diminta kalian untuk menghitung, coba perhatikan, berapa sih jumlah staf yang bekerja di setiap kantor cabang. Nah, perhatikan ada kata-kata berapa jumlah staf yang bekerja. Berarti pakai apa, Dek? Count. Jadi kalian kalau masih bingung dilihat SQL-nya tampilannya mau apa sih gitu, ya. Kemudian jumlahkan gaji mereka untuk tiap kantor cabang. Nah, ini saya kalau seperti ini kalian kelihatan nggak, Dek? Aman ya, kelihatan ya? Maksudnya tanpa di print preview? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Saya tampilkan tabelnya di sini. Nah, biar ini ya, biar kelihatan. Nah, ini ya. Oke. Terlalu kecil kah? Aman ya? Segini ya? Mungkin bisa diperbesar lagi, Bu. Tabelnya ya? Iya. Seperti ini? Udah kelihatan? Saya mau nulis sesuatu soalnya. Nah, gini ya. Kalau saya terlihat, Bu. Yang lainnya gimana? Kelihatan ya? Aman? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu, karena masih bisa di zoom, Bu. Kalian kalau Zoom pakai laptop aja lebih enak ya. Daripada handphone kan kecil-kecil ya. Oke, gini ya. Coba perhatikan deh. Berapa jumlah staff? Nah, berarti kita tulis tuh. Oh, berarti select, gitu kan ya. Jumlah staff. Oh, berarti pakai count, Bu. Gitu ya. Boleh. Count-nya boleh count bintang, gitu kan ya. Atau count yang menjadi primary key-nya. Staff number, boleh. Ya. Staff number. Oke ya. Kita kasih S misalnya jumlah. Kemudian di setiap kantor cabang. Kalau ada kata-kata setiap, per, berarti kita pasti ada yang namanya group by. Nah, tiap kantor cabang. Berarti kan saya nanti inginnya ada 2 kolom dong. Ya enggak? 2 kolom itu isinya adalah kantor cabangnya sama jumlah staffnya, gitu kan? Berarti nanti di sini saya tambahkan adalah branch number. Gitu kan ya? Oke, berarti Bu, nanti output-nya gitu ya. Insert table. Nah, gini ya. Biar kelihatan. Nah, ya. Berarti nanti di sini ada kode, branch number. Sama di sini ada jumlah. Gitu kan ya? Paham sampai sini? Itu yang tampilkan di klausa select. Oke. Branch number-nya kita punya berapa, Dek, di sini? Kalau kita kelompokkan. Ada 3. B003, ya enggak? B005 B005 dan B007. Nah, ini nanti tampilnya seperti ini. Ya, sekarang kita lihat count staff number. Oke. From berapa tabel yang terlibat, Dek? Berapa tabel yang terlibat?
Bisa satu kah? Bisa. Bisa. Ya. Satu. Berarti kalian cukup menuliskan nama tabelnya adalah staff. Gini ya. Oke. Kemudian, nah ingat, yang namanya group by itu semua di klausa select kecuali agregasi. Maka ini kalian tulis di sini group by branch number. Ya, jadi nanti ini outputnya adalah jumlahnya berapa yang B03? Di sini adalah 3, B05 1. Berapa? 2 ya. 2, B07 1. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita coba terapkan di database mahasiswa yang kemarin kalian buat, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk group by? Kalau mau mengurutkan ditambahkan apa? Order by. Misalkan mengurutkan berdasarkan branch number, gitu ya. Oke, kita lihat ya contohnya sekarang. Oke, ini yang kemarin. Nah, kelihatan data saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, yuk diperhatikan. Dek, kemungkinan nanti akan sedikit berbeda ya hasilnya, tergantung datanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Ya, kalian perhatikan di sini. Saya ingin menghitung, misalkan gitu ya, berapa sih rata-rata nilai UTS per kode kuliah. Nah, gitu ya. Di sini ada, kalau saya lihat ya, ada tag 303, DIP 108, tag 202 gitu ya, dan seterusnya. Saya ingin menghitung berapa sih ininya rata-ratanya. Nah, berarti gimana, Dek? Berapa rata-rata apa tadi? Nilai UTS tiap mata kuliah. Oke. Jadi gimana? Yuk, bisa bantu saya? Select. Halo? Berapa rata-rata? Berarti apa? Select. Dek, rata-rata apa? Average. Average nilai UTS. Nah, nanti ini tolong diperhatikan bahwa mungkin tiap mahasiswa beda nama fieldnya ya, disesuaikan aja. Tiap mata kuliah. Berarti di sini kita perlu yang namanya menuliskan kode kuliah. Seperti ini. Nah, nanti kalian perhatikan beda-beda ya. Ini kan namanya NRP, kode kuliah, nilai UTS. Ingat, kalau ada lowercase, uppercase, 3 campur, kalian gunakan kutip 2. Ya. Oke. Kemudian from table hasil belajar gitu ya. Group by. Ingat, group by itu semua yang di klausa select. Nah, seperti ini ya. Group by kode kuliah. Oke, coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, berarti DIP 108 itu 70 gitu ya. Ini kita bisa kasih apa? S misalnya rata-rata ya. Supaya judul kolomnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, paham sampai sini, Dek? Mengelompokkan? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Kalau saya tambahkan, misalnya gini. Saya tambahkan, kalau di sini, oh ya, saya tambahkan yang, gitu ya, yang rata-ratanya, gitu ya, di atas 65. Yang, ingat, kalau yang kita filter baris, kita pakai klausanya where. Tapi kalau kita menggunakan group by, jadi kalau group by disaring lagi datanya, kita menggunakan yang namanya apa? Having. Tulis, berarti having average nilai UTS gitu ya, lebih dari 65. Maka nanti berapa, Dek, yang tampil barisnya? Halo? 2. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Next. Ya, jadi itu kurang lebih
Untuk having ya, penggunaannya di group by. Ini rangkumannya ya. Kalau where memfilter baris, kalau having memfilter group. Oke, lanjut. Nah, ya. Ini ada soal lagi ya. Oke, tadi sudah ya, having, nggak saya bahas lagi. Nah, sekarang untuk materi selanjutnya, ada yang namanya subquery. Tapi sebelum itu saya coba menambahkan soal lagi di sini. Saya tambahkan soal lagi ya. Nah, berapa rata-rata nilai UTS tiap mata kuliah yang rata-rata? Oke, ditambahkan berapa rata-rata nilai UTS tiap mata kuliah, misalkan ya, dan mahasiswa. Nah, berarti kita perlu nambahkan di sini field NRP. Gitu. Ya. Kalau ini having-nya saya hapus dulu ya, deh ya. Atau gini-gini sebentar. Saya copy aja. Saya copy. Oke ya, ini saya copy dulu. Oke, saya tambahkan. Ya, saya tambahkan soalnya. Yang rata-ratanya ini saya hapus dulu ya. Oke. Berapa rata-rata nilai UTS tiap mata kuliah dan tiap mahasiswa? Berarti grup by-nya ada 2. Maka tinggal ditambahkan di sini sama kalian kode kuliah, NRP. Atau boleh dibalik. NRP, kode kuliah. Gitu ya. Oke. Berarti ini having-nya nggak saya pakai. Ya. Grup by-nya ditambahin apa, Dek? Koma bukan. Ya, jadi grup by itu semua diglosa select kecuali agregasi. Ya udah, tulis aja di sini. Berarti NRP. Nah, gitu ya. Nah, jadi hasilnya kurang lebih sama ya dengan yang apa? Dengan yang tabel hasil belajar. Oke, selanjutnya subquery. Oke. Subquery itu artinya select dalam select. Jadi selectnya berjenjang. Ya. Mungkin ada selectnya 2, mungkin ada selectnya 3, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di sini selectnya disisipkan dalam query selain select utama. Gitu ya. Selectnya bisa terletak di where dan having. Kita suka bilangnya subquery atau select dalam select. Select tersebut bisa muncul juga pada delete, update, dan insert. Yuk. Dilihat dari outputnya. Ada 3 jenis. Ada scalar, ada baris, ada tabel. Kalau scalar, itu outputnya, baris yang dihasilkan, itu ada 1 baris, 1 kolom. Nah, seperti ini. Ini judul. Nggak enak, sebentar. Ini judul. Ini isinya. Kalau baris query, banyak kolom. Jadi kolomnya ada beberapa gitu ya, barisnya ada 1. Kalau tabel query, kolomnya banyak, barisnya pun ada banyak. Gitu ya. Itu bedanya. Dilihat dari output. Tapi nanti penggunaannya sama aja. Ya, nggak jauh beda. Oke. Oke. Ini saya di-start ya. Oke. Dek, contoh ya. Ini ada soal yang sama dengan yang tadi. Kelihatan soalnya? Kelihatan? Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Oke. Tampilkan daftar staf, nih ya, tabelnya seperti ini, yang bekerja pada kantor cabang 163 Main Street. Oke. Kalau cara biasa gitu ya, cara kalian biasa, berarti gimana? Select. Boleh dong tulis staff dot bintang gitu ya, artinya menampilkan semua data di tabel staff
ya. Kemudian yang bekerja di kantor cabang, alamatnya di situ, gitu ya. Berarti kita pakai apa di sini? Inner From. join, gitu kan ya. Ini cara pertama ya. Biar nggak terlalu ini. Oke. Select staff dot bintang from. Nah, masih ingat ya? Kalau misalnya ada lebih dari satu tabel, kita Staff inner join. inner join dengan branch on, gitu kan ya? Masih ingat? On, Masih on apa yang on berhubungan? branch number. Yes, staff dot branch number sama dengan branch dot number. Branch dot branch number. Oke, gini ya. Yang berarti kan where ya? Ya enggak? Yang Ya. alamatnya berarti B address gitu ya. Like. Nah, like-nya alamatnya yang tadi. 163 Main Street. Nah, gini. Ini cara yang kita pernah kerjakan. Nah, ada kalanya gitu ya. Suatu kasus bisa kita gunakan select dalam select. Tapi tergantung ya. Ada yang dengan cara dua tadi, ada yang memang dia khusus pakai subquery aja. Nggak bisa pakai cara lain. Gitu ya. Oke, ini kita bisa selesaikan dengan cara, perhatikan di sini. Oh, ini udah saya hapus ya. Oke, ini saya tambahkan ya, branch number, sebentar. Ini harusnya gini. Select branch number from branch gitu ya. Where B address sama dengan tadi 163. Nah, gini deh. Oke. Nah, ya. Ini saya ganti warnanya biar ketahuan. Warnanya hijau. Nah, ya. Kalian perhatikan, kalau ada seperti ini, select staff number, ini kan sama aja dengan staff bintang sebenarnya, ya. From staff sama dengan ini kita ambil where branch number select. Nah, jadi ini select dalam select. Select branch number from branch where yang alamatnya di sini. Mana dulu yang dieksekusi? Yang warnanya hijau. Jadi ini dulu yang dieksekusi. Coba perhatikan. Ini dieksekusi dulu deh. Select branch number. Lihat di tabelnya. Oh, kita akan menyaring branch number dari tabel branch yang alamatnya ini. Berarti outputnya berapa, Dek? Saya mau nanya. Yang warna hijau ini outputnya apa? Hello? Select branch number. Berarti kan kita memilih menyaring branch number ya. Dari tabel branch yang alamatnya di sini. Berarti ini outputnya apa? Hello? B003. B003. Berarti ini hasilnya adalah B003. Seperti itu. Kenapa ini sama dengan? Karena memang outputnya hanya 1. Gitu. Ya. Oke. Jadi nanti yang dieksekusi yang dalamnya dulu, baru ini yang warna merah. Sama aja dengan yang atas kurang lebih. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Ini sudah ya. Oke, ini ada soal ya. Tampilkan daftar nama jabatan semua staf yang gajinya di atas rata-rata. Nah, Dek, kalian perhatikan kalau misalnya belum paham gitu ya dengan soalnya, kalian buat dulu kalimatnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh-boleh aja. Oke. Tampilkan daftar nama dan jabatan. Berarti select apa sih? Select misalnya as name. Kalau yang pakai ini ya, kalau pakai tabel ini. Oke, select as name, Bu. Oke, coba perhatikan dulu. Biar nanti ketika diubah soalnya kita bisa ya. Select
Ini besar, ini kecil ya. Select, kalau di Postgre pakai kutip ya. Select as name dan jabatan berarti position gitu ya. Semua staff yang punya gaji. Oke. From gitu ya. Melibatkan satu tabel ya. Berarti from staff yang, nah kalau yang kalian terus dulu aja. Yang gajinya di atas rata-rata. Udah. Kalian stop sampai mengerjakan yang ini dulu aja. Gitu ya. Dibagi-bagi kalau nggak paham. Oke, berarti gimana? Bu, ini bisa dieksekusi ya? Belum ya, karena ini kita tadi baru mengonversi ke kalimat yang kita mudah pahami. Kata-kata yang ini perlu diganti apa, Dek? Where. R. Where gajinya, Bu? Oke, berarti salary. Di atas. Oke, di atas kan berarti lebih ya. Lebih dari rata-rata. Oke, ingat bahwa rata-rata ini dia merupakan fungsi apa, Dek? Fungsi? Agregasi. Agregasi. Kalau agregasi harus ada klausa apa? Grup dan Klausa apa? Klausa Ya, berarti select ya. Select apa? Kita ambil rata-rata. Berarti kita pakai yang AVG. AVG apa? AVG salary gitu ya. Jangan lupa dikasih kurung ya. Ini. Oke, ingat bahwa dalam pembuatan SQL nggak boleh hanya select aja. Pasti ada klausa from. Gitu ya. From apa, Dek? Tabel mana yang kita gunakan? Staff. Gitu kan? Average salary from staff. Oke ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah mana dulu yang dieksekusi? Select average. Yang average dulu, yang warna hijau ini. Dia select average, nanti muncul tuh rata-ratanya. Misalnya gitu ya. Dari sini muncul rata-ratanya 75. Baru dieksekusi. Berarti select as name position dari tabel staff yang gajinya di atas 75. Gitu logiknya. Ya. Saya undo. Terus ada soal lagi. Tunjukkan selisih gaji mereka dengan gaji rata-rata. Tunjukkan berarti pasti di klausa select yang pertama. Berarti di sini selisih gaji mereka. Berarti salary dikurangi. Dikurangi apa? Dikurangi rata-rata. Oh, rata-rata itu pakai select gitu kan ya. Pakai select. Nah, ulangi lagi tadi. Average salary gitu ya. Kemudian from staff. Seperti itu. Contoh-contoh ya. Sekarang. Nah, saya ingin tahu nih. Mirip soalnya dengan yang tadi. Saya terapkan di mahasiswa. Nah, misalkan gini ya. Tampilkan mahasiswa yang nilai UTS-nya ini tidak memandang kode kuliah ya semuanya. Ya, nilai UTS-nya apa? Di atas rata-rata nilai UTS mahasiswa semuanya dan tunjukkan gitu ya. Selisih nilai tersebut. Nah, gitu misalnya ya. Oke. Berarti gimana? Yuk. Nah, kasusnya berbeda. Kalau tadi kan ke arah staff, sekarang mahasiswa. Gimana? Tampilkan mahasiswa. Berarti Select NRP. Select NRP. Tampilkan mahasiswa. Oke, saya boleh dong pakai gini ya. Dot bintang gitu boleh? Bisa, Bu. Boleh? Boleh ya. Oke. Terus from melibatkan berapa tabel? 2. Ayo. Melibatkan 1. berapa tabel untuk kasus ini? 2. 2. Berarti mahasiswa SM boleh gini ya. Inner join dengan TBL hasil sebentar saya takut M-nya besar ya, berarti kita pakai apa? Kutip ya. Kutip 2. Oke. Jadi kalau misalkan sudah paham gitu ya, enak kitanya. Nah,
S, inner join, tabel hasil belajar, SCL misalnya. Boleh pakai satu karakter ya. Terus apa deh? On mahasiswa dot yang berhubungan apa? NRP. NRP di sini sama dengan HSL NRP. HSL dot NRP. Yang satu NRP. enggak. Benar ya? Coba dulu. Kalau cuman gini, soalnya ada warnanya beda ya. Ada yang salah kan? Udah. Berhasil belajar, Bu. Tabel Hasil hasil belajarnya belajarnya kurang. tadi. Hasil L-nya kurang. Sip. Coba lagi ya. Nanti gitu ya deh ya, kalau ada error gitu ya. Kalian nggak usah panik Bu ini ya. Coba dulu ya, dibaca pesan yang di bawahnya. Kalau salah ketik, nah itu harus diperbaiki lagi. Ini apa nih? Invalid reference to from clause entry from tabel. Namanya sama? Udah sama ya? Itu udah dikasih alias, Bu. Jadi yang di-select-nya harus dikasih alias juga. Oh, sorry. Ya, ini S mahasiswa ya. Sorry. Karena sudah ada aliasnya. Ya. Sip. Nah, sudah mulai paham ya berarti ya. Oke. Dah, tampil ya. Nah, yang apa tadi kategorinya? Kriterianya? Rata-rata nilai UTS-nya ya di atas. Oke, berarti di sini gimana? Where nilai UTS gitu ya. Di atas rata-rata, tulis dulu aja kalau nggak paham ya gini. Nah, di atas itu kita ganti Bu dengan apa? Dengan lebih dari, gitu ya. Rata-rata berarti kita ganti dengan apa? Select. Average. Average apa? Nilai UTS, gitu kan? Ingat, kalau average itu agregasi, maka harus kita kasih select. Oke. Berarti di sini kita tambahkan select average ya, nilai UTS from tabel hasil belajar. Gitu ya. Udah kah? Kita coba ya. Coba dulu. Kok banyak amat? Sebentar. Bentar ya, saya tambahkan dulu. Lihat dulu. Nilai UTS-nya berapa? Oke, bener ya berarti ya. Oke, sip. Kalau nggak percaya, ini kita eksekusi dulu aja. Berapa sih rata-ratanya gitu ya. Nah, select average from hasil belajar. Nampak, benar ya Dea berarti ya, muncul gitu ya. Terus soal berikutnya tadi apa? Tunjukkan selisih gaji mereka. Berarti apa? Nilai UTS dikurangi rata-rata ya. Kita ambil yang ini aja ya, karena sama kurang lebih. Nah, gitu ya. Oke. Oke, kita eksekusi. Oh, nilai UTS-nya pakai underscore. Ada lagi? Coba lagi ya. Oke. Deh, ini lihat. Oh, selisihnya 5, 15, 15, dan seterusnya. Paham sampai sini? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Oke, next. Ya, boleh ada yang mau tanya? Aman? Dikit lagi ya, ternyata udah jam 9. Oke. Nah ini tahu ya kesalahannya ya. Kenapa ini salah? Karena ingat bahwa average itu pasti di klausa select, gitu kan ya? Tidak ujuk-ujuk kayak gini. Ya, oke. Nah, Dek, kalau seperti ini ingat ya, yang dieksekusi yang dalamnya dulu, yang anaknya dulu, baru induknya. Ya. Oke, ini aturannya.
Dalam subquery, nah tidak boleh ada order by. Ya. Select pada subquery hanya boleh berisi satu nama kolom, kecuali untuk subquery dengan eksis. Ya. Jika subquery muncul pada operasi perbandingan, maka berada di sebelah kanan. Kayak tadi ya, apa namanya, lebih besar, kurang dari, itu sebelah kanan. Oke, deh berikutnya saya mau tanya. Ini ya. Oke, saya copy lagi tabelnya biar ada gambaran. Nah, saya mau tanya, Dik. Mana dulu yang dieksekusi sih? Warna apa dulu? Ya, harusnya gini ya kemarin ya. Bentar, ini saya rapikan dulu. Kemarin dihapus-hapus oleh. Select staff number where ini ya. Dek, perhatikan. Kasus ini mana dulu yang dieksekusi? Yang warna apa? Yang warna ungu. Ya, coba perhatikan. Ini kok kenapa ada ini kenapa ada sama dengan gitu ya? Coba perhatikan. Tampilkan daftar properti yang ditangani staf yang berada di kantor cabang yang alamatnya di sini. Ini ada 3 tabel, Dek. 3 tabel ya. Tabelnya nanti kalau mau saya kasih ya database-nya. Nah, warna ungu dulu yang dieksekusi. Select branch number. Oke. Ya. Berarti dia menampilkan branch number yang ada di alamat ini sama kayak tadi. Berarti kan pasti outputnya hanya 1 dong. Kalau hanya 1 dia pakai sama dengan. Jadi ini yang warna ungu ini dia hasilnya B003. Nah, ya. Kemudian dijalankan lagi yang warna hijau. Select staff number. Nah, kalian lihat, oh staff number yang bekerja di B03. Logika kita pasti staff number-nya lebih dari 1 dong. Ya enggak? Ya. Maka kenapa di sini ada in? Karena hasilnya yang lebih dari 1. Sehingga ini tampilkan staff number yang bekerja di B03. Oke, berarti ini outputnya adalah B03 berapa? Apa aja? SG 37. Kemudian SG 14. SG 5. Apa dia pakainya? Ini pakai kutip ya. Nah, logikanya gitu. Ya. Kalau dia nanya, kenapa pakai sama dengan, kenapa pakai in? Nah, seperti itu. Kalau in kan dia kumpulan, ya, himpunan. Nah, ini nilainya. Oke. Any all, saya jelaskan pekan depan ya. Satu lagi yang sederhana, oke, inner join sudah. Nah, sekarang terakhir left sama right join. Nah, kalian perhatikan bahwa left sama right join dari namanya berarti pasti posisi sangat menentukan. Contoh gini, yuk kalian perhatikan. Kalau saya menuliskan, ya, misalkan gini ya, select tadi TBL mahasiswa. Oh ya deh, ada pertanyaan mungkin ya, Bu ini kenapa tidak from HSL? Ya, ini kenapa enggak HSL? Karena beda bagian. Ya, maka ini tetap namanya harus nama tabel aslinya. Kalau HSL, oke ya. Kita coba aja ya. Nah, dia ada error. Paham sampai sini ya? Karena dia mengikuti, oh ini kan, ini bagiannya sendiri, ini sama ini, gitu. Kalau mau dikasih alias, ya harus dari awal lagi. Ya, oke. Dek, misalkan gini ya, saya buat TBL mahasiswa, atau dot bintang dulu deh biar kalian paham ya. Ini ya. From ininya sama, from-nya sama. Oke. Coba perhatikan. Kalau hanya ini aja, kalian sudah punya ya tabelnya ya. Ini saya jalankan, berarti kan dia gini logikanya. Menampilkan mahasiswa yang dia punya nilai di hasil belajar. Oke, coba perhatikan semuanya ke layar. Mahasiswa itu kalau kita lihat gitu ya.
mahasiswa itu punya, nah kita lihat di sini ya. Ada berapa baris dek mahasiswa? 7. Ya. G01, G02, G03 sampai G07. Terus dia ngambil kuliah, gitu kan ya? Coba kita lihat di hasil belajar. Nah, pertanyaan saya, apakah semua mahasiswa itu ngambil mata kuliah? Coba dicek. Kalau yang data saya ya, G01, G03, G04, G07. Berarti ada yang tidak mengambil kode kuliah tersebut. Iya nggak? Iya, Bu. Sampai sini? Ya. Nah, kita ingin tahu siapakah dia, gitu ya. Siapa sih yang mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tersebut? Nah, kita bisa pakai left atau right join. Ya. Caranya, ini fokuskan dulu ya. Kalau saya pakai inner join, itu kayak kalau kita belajar himpunan namanya irisan. Ya, bisa jalankan, maka hasilnya sama dengan tabel hasil belajar. Dia menampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Gitu ya. Sekarang saya ubah, perhatikan. Ini saya pakai left join. Perhatikan. Ini tadi kalau inner join berapa outputnya? 11 ya. Sekarang saya pakai left join. Berarti acuannya adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa digabungkan dengan hasil belajar, acuannya adalah mahasiswa. Oke, lihat outputnya. Ya. Nah, kita lihat di sini outputnya. Ada yang nilainya 0. Nih, 0, 0. Berarti kan dia, Sinta, Didik, sama Iwan ini belum mengambil mata kuliah. Gitu kan ya. Kalau saya ingin tahu siapa aja yang belum mengambil mata kuliah, boleh kalian tuliskan di sini MHS.bintang. Inilah yang belum mengambil mata kuliah. Nah, ya. Yang belum berarti where-nya apa, Dek? Where yang belum. Berarti ada yang 0 gitu kan ya? Bla 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 is 0. Apa yang 0? Saya tanya. Paham nggak? Contoh-contoh ya. Oke, coba perhatikan. Ini tadi outputnya. Kalau hanya ini aja. Nih, outputnya itu gini, Bu. Oh, ada yang 0. Siapa yang 0 ini? Kode kuliah kan? Ya. Oke, berarti kita munculkan di sini. Harusnya yang muncul ada lagi 256 ya. Oke, berarti MHS dot. Kemudian di sini where. Nah, where-nya apa? Kode kuliah is 0. Berarti yang 0 gitu kan? Nah, sesuai kan ya outputnya ya? Ada 3. Gitu. Nah, sekarang kalau saya ganti, Bu, ininya right join. Nah, perhatikan. Saya bintang lagi ya. Saya bintang lagi. Ini saya hapus lagi. Kalau enggak, saya buat 2. Nah, saya copy dulu ya. Ini saya copy ya. Nah, perhatikan. Ini right. Right. Berarti yang kanan acuannya ya. Ini saya pakai bintang. Nanti posisinya akan berubah gitu ya. Hasilnya pun akan berubah. Ini where-nya saya hapus. Nah, acuannya right join berarti hasil belajar. Nah, kalau ini hasilnya sama seperti inner join, cuman beda posisi kolomnya aja. Lihat. Hasilnya ada 11. Sama karena dia acuannya right join. Artinya mahasiswa yang mengambil mata kuliah gitu kan ditaruh di hasil belajar tuh. Dia right join, berarti acuannya hasil belajar. Hasil belajar yang mana, Bu? Yang tadi. Ya, kalau kita lihat hasil belajar, dia hanya ada 11. Gitu. Paham sampai sini deh? Halo? Bisa dipahami? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Hari ini praktikumnya setelah saya jelaskan. Oke, masih modul yang kemarin. Ya, kalian latihan. Nanti tolong di screenshot ya atau di capture mana-mana yang sudah kalian kerjakan. Seingat saya kelas ini kemarin sampai nomor 10. Sampai nomor berapa ya? Iya, Bu, 10.
Bener ya, 10 ya. Oke, lanjut nomor 11. Ya, nanti seperti biasa mengerjakannya seperti ini, Dek. Ya, kalau mau rapi itu di sini nomor 11. Nah, gitu ya. Terus ini yang dikumpulkan. Ya, nanti supaya kami ngeceknya mudah. Kemudian lanjut nilai 0 latihan. Ya, misalnya apa ini babnya? 8.6 nilai 0 gitu ya. Terus kerjakan. Oke. Hitung banyaknya mata kuliah yang nilai UTS-nya telah terisi. Oke, ini ya latihannya. Terus lanjut bawahnya grouping, group by ya, pakai ini. Latihannya seperti itu ya. Terus subquery ini, terus sampai latihan. Kalau yang nggak paham kita bahas ya di grup. Kemudian penambahan record nggak usah dulu karena ini ya nanti pengubahan nanti, penghapusan nanti. Nah, latihan yang ini. Kerjakan mulai mulai nomor 1 ini ya sampai nomor ini simple ya, sampai having ya, sampai yang 15, sampai nomor 15. Oke. Satu lagi tadi ya saya mau menjelaskan. Dek, kalau gini soalnya gimana? Tampilkan mahasiswa yang nilai UTS-nya terbesar. Oke. Yuk, diperhatikan. Kira-kira gimana ini? Anda bisa bantu saya? Halo? Iya, Bu. Gimana ini SQL-nya? Tampilkan mahasiswa yang nilai UTS-nya terbesar. Berarti select. Select. Bintang. Oke, boleh nanti di ini ya, saya pakai alias ya kayak tadi ya. Oke, ya. from-nya sama From kayak tadi. Ya, table saya pakai yang tadi aja ya. Yang ini. Oke. Tinggal ditambahkan ini diganti ya, inner join. Nah, yang terbesar kita jalankan dulu deh, ada error nggak? Oh, ada. Kenapa? Nggak pakai kutip kah? Oh iya. from. Double, Bu. From-nya double. Kalau saya suka jalaninnya satu-satu deh. Jadi kalau pas ada errornya ketahuan gitu ya. Nggak ini. Oke ya. Yang, nah tulis. Yang nilai UTS-nya terbesar. Perhatikan, ini sengaja ya. Sengaja nilai aplikomnya itu ini 80, kemudian ada nilai yang 80 sama. Nih ya, sengaja seperti ini. Nah, mainnya kita logiknya aja dulu. Yuk, perhatikan. Berarti gimana? Yang nilai UTS-nya terbesar. Berarti where select max. Select. Iya, where nilai UTS. Terus lebih dari gitu kan ya. Select max. Select max. Select max. Pakai sama dengan aja ya. Sama dengan max gitu kan ya. Berarti select max. Coba perhatikan dulu semuanya. Ini agak mikir logik gitu ya. Nilai UTS from table hasil belajar. Terus udah ini aja versi kalian. Yang untuk aplikasi komputer gitu ya. Aplikasi komputer itu kodenya DIP 108. Berarti di mana? Naruhnya di mana? Halo. Di sini? Di select kedua. Nah, coba ya. Where? Nanti outputnya kemungkinan ada lebih dari 1. Karena memang sengaja nilainya 1. Nah, gimana kita menyelesaikannya gitu ya. Oke, nanti kita sama-sama. DIP 108. Gini kan ya. Dek, berarti yang dieksekusi yang mana dulu sih? Ini kan? Ya nggak? Halo? Ya, Bu. Ya. Kalau ini yang dieksekusi, outputnya berapa? Dari kalau datanya seperti yang ini. Maksimum, nilainya berapa di sini? UTS, berapa nilai maksimumnya? 80. 80, oke. Berarti nanti ini outputnya, gini ya. Where
square nilai UTS sama dengan 80. Itu outputnya. Sedangkan kita lihat yang 80 ini nilainya berapa? 3 kan ya tadi ya? Ya enggak? Coba gini-gini, logikanya gini. Ini kalau saya jalankan ya. Nah, outputnya 3. Harusnya outputnya berapa, Dek? Harusnya outputnya berapa? 1 dong, ya enggak? Ya, Bu. Ini, maka Betul, harus Bu. ditambahin apa di sini? Logika kita. Ini kalau saya jalankan 80, ya kan? Tapi saya maunya yang UTS-nya terbesar, ini ya, saya tambahin ya. Untuk mata kuliah aplikasi komputer, saya tambahin. Berarti tambahin apa lagi, Dek, di sini? Tambahin N, gitu ya. Di luar select yang tadi, di luar yang ini. N kode kuliah, gitu ya. Tadi berapa? Div 108. Gini. Nah, ya. Jadi nanti kalau kalian query itu mainnya logika. Kok ini beda ya outputnya ya? Jadi ada pengujian. Ya, testingnya harus jalankan. Kok ini beda? Berarti SQL kita ada yang salah. Gitu ya. Nah, outputnya sesuai. Emang ya, Bu? Kita lihat. 80 Applikom G004. G004 itu namanya siapa namanya? Anto. Berarti harusnya Anto yang muncul. Sama? Sama. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya copy aja ya. Kalian biar apa? Nanti ininya enak. Oke. Sambil rekamannya nanti saya taruh di Evita ya. Seperti biasa ya. Ada pertanyaan deh sampai sini? Bu, masih kurang paham yang right join sama left join, Bu. Oke. Saya ulangi lagi. Left sama right join ya. Iya, Bu. Oke. Saya pakai ini dulu aja deh. Yuk, kelihatan? Kelihatan? Kan, Bu. Kelihatan ya, oke. Kelihatan, Bu. Oke ya. Dari data ini, gitu ya, kita lihat. Saya punya tabel mahasiswa. Ya. Mahasiswa itu isinya, barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mahasiswa. Namanya Lastri, Iwan, Shirley, sampai Sinta. Gitu ya. Nah, di hasil belajar, gitu ya, ada NRP nih. Oh, G01 ngambil 3 mata kuliah. G02 ngambil 2, G04 dan seterusnya. Kalau kita pakai inner join, berarti kan logikanya mahasiswa di inner join digabungkan dengan hasil belajar, gitu ya. Maka mahasiswa G02 masuk nggak di sini, Dek? Yang kan tadi gini ceritanya, gitu ya. Ini ada G01, G02 sampai G07. Terus dia ngambil mata kuliah di sini. Pertanyaan saya, G02 kalau saya pakai inner join tampil nggak? Tampil. Enggak, Bu. Enggak. Tidak tampil. Kenapa? Karena kalau inner join itu tabel A sama tabel B digabung, yang nggak ada dia nggak akan dituliskan. Irisan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya gini ya. Saya buat lagi ya, kalau masih bingung gini. Select bintang gitu ya. Saya pakai ini ya. Nah. Oke. Saya menampilkan semuanya dari tabel mahasiswa inner join hasil belajar. Gitu ya. Saya jalankan. Nah, lihat ininya. Kolomnya. Yuk, perhatikan. Kolomnya ada apa aja? NRP, nama, kota asal anak, tempat lahir, tanggal lahir, agama, hobi, digabungkan, gitu kan ya? Digabungkan dengan apa? Dengan NRP, kode kuliah, nilai UTS, nilai UAS, hasil belajar. Ya. Itu kolomnya. Karena bintang ya saya tuliskan. Sekarang barisnya. Nah, 1 2 3 4 hanya 11. 11 ini nilainya sama dengan yang hasil belajar. Di sini.
Nih, hasilnya sama. Nah, pertanyaan saya, kan harusnya mahasiswa itu ada G02, G5, G6 gitu kan ya. Kok dia nggak muncul ya? Nggak muncul karena dia enerjoin. Dia hanya ngambil yang sama aja, yang ada di hasil belajar. Gitu. Nah, sekarang kalau saya ada pertanyaan nih, coba Gi tampilkan mahasiswa yang belum ngambil mata kuliah. Atau kalau saya punya di DB barang ya, ada tabel barang, tabel pemasok, tabel transaksi. Saya mau nanya, barang apa sih yang nggak pernah dibeli orang? Nah, itu bisa pakai left join atau right join, tergantung posisinya. Nah, sekarang ini saya ubah, Dek. Ya, saya ubah. Oke, perhatikan. Ini ya. Ini pakai left join. Lihat, yang left join ini kan yang kiri mahasiswa. Maka acuannya mahasiswa. Walaupun dia nggak pernah ada di hasil belajar, gitu ya, saya jalankan, dia tetap tampil. Nih lihat. Nah, tampil kan? Tuh. Tapi nilainya 0, ke kanannya 0. Nah, berarti artinya si mahasiswa ini itu dia nggak pernah ngambil mata kuliah. Nilainya 0. Nanti kalau ada soal tampilkan mahasiswa yang belum ngambil mata kuliah, ya seperti ini. Pakainya left join. Nah, tapi kalau gini sekarang, lihat, posisinya saya ubah ya. Left-nya, mahasiswa saya taruh di kanan. Ini saya buat seperti ini. Nah, perhatikan. Berarti gimana? Yang left siapa, Dek? Hasil belajar. Hasil belajar. Nah, kalau seperti ini, S mahasiswa, gitu ya. Kalau hasil seperti ini tuh sama kayak inner join, karena dia sebelah kirinya hasil belajar, gitu ya. Kita lihat. Nah, ini hasilnya sama kayak tadi, 11 baris. Ke kanannya dia penuh semua, nggak ada yang 0. Gitu. Paham sampai sini? Jadi, left right join itu lihat dari kiri sama kanannya. Gitu ya. Kalau saya tuliskan, nanti ada soal. Tampilkan barang yang nggak pernah dibeli. Itu bisa pakai cara yang left atau right join. Tapi dia nggak bisa pakai inner join. Kalau inner itu dia menggabungkan yang datanya memang ada di tabel anaknya, yang ada foreign key-nya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Terima kasih, Bu. Cukup? Ada lagi? Paham ya sampai sini ya? Ya, oke. Jadi kalau paham, sekarang udah 9:30 kurang 6 menit. Silakan saya kita praktikum sampai nanti siang hari. Kemudian yang nggak paham disampaikan di grup. Seperti biasa nanti diupload hasilnya di drive yang biasa. Oke, maksimal sekarang hari Rabu ya. Kalau hari ini selesai bisa kah? Selesai. Minggu depan bisa. Jangan seminggu depan. Sabtu, Bu, Sabtu. Sekarang Rabu, Jumat ya. Sabtu, Bu. Sabtu. Ya, Sabtu jam 8 ya. Sabtu jam 8. Jam berapa? Sabtu jam 12 deh maksimal ya, siang hari. Oke. Bu Zahra mau ada tambahan? Udah Bu, cukup. Nanti di grup aja ya. Oke. Kakak Asdosnya yang hari hadir, Kak Ceria, terus Kak Sasko. Tadi saya lagi sambil bikin skema sih Bu buat gambaran tadi yang masih belum paham yang inner join. Cuman mungkin udah pada paham, jadi nanti saya share aja deh di WA, Bu. Oh iya, oke. Sip. Kak Sasko, 2 lagi siapa ya? Kak Ceria, Kak Sasko, 2 lagi. Ini Bu, Maul sama satu lagi itu Kak, aduh lupa, Kak Hilda, satu lagi. Ada Kak Hilda sama Kak Isan? Ada, Bu. Oke, Kak Hilda ada? Kak Hilda? Oke ya, saya cukupkan untuk penyampaian materinya. Lanjutkan ke grup ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.